oh, ada motor driver aku di rumah kayak Mas ini pinjam motor. Tiba-tiba motoran sendirian di Kemang gitu tengah malam kayak "Ih, ngapain ya gue saking segitu galaunya. Sekarang saatnya sesi ibu dan anak ya, ada Ratna Gali dan Selby. Gimana? Selby, di sini ini awal-awal kamu akan aku masukkan ke dalam ruang gelar perkara. Serem ya? Santai aja. Di sini kamu bebas mau menyampaikan apa ke panggil apa? Mama. Mami, stop kebiasaan ini. Mami stop nyuruh-nyuruh aku ini, oke? Maminya juga sama. Oke, kita mulai dari sekarang. Siapa dulu yang mau nih? Selby dulu atau Mami dulu? Mami dulu, silakan Mami. Stop panggil Mami ribuan kali di saat kamu bisa cukup manggil Mami instead of Mami. Kamu main di sini. Ya, oh ini English dulu. Apa? Boleh apa aja. Oke. Stop forcing me to come with your friends because aku malu. Oh, disuruh gak suka dipaksa ikut sama aku sama temen-temen ya. Iya. Diajak arisan ya, Bu? Iya, diajak ngumpul. Stop stop melakukan sesuatu last minute. Di saat Mami suruh kamu sesuatu langsung lakuin. Nah, ya. Stop minta aku bersihin rumah kalau lagi main game. Lagi main game jangan diganggu ya. Terus jadi itu tugas Mami doang gitu. Jadi kamu nyuruh kamu bersihin itu pas kamu lagi apa baiknya? Main game sama adik-adik. Enggak, kamu maunya kalau disuruh bersihin itu pas lagi apa? Waktu lagi nggak ngapa-ngapain. Pas lagi nggak ngapa-ngapain. Which is never. Main game melulu. Oke, iya tapi ya walaupun gini ya, anak udah makin besar, kamu sempat membagikan momen gimana seorang ibu nih ngelepas anaknya ke pondok gitu ya. Iya. Oh, kita lihat dulu seperti apa sih videonya berikut ini. Oh, ibu sama anak laki-laki pertamanya. Gimana Selby, kamu waktu berpisah itu tuh, kamu sedih juga? Sedih. Soalnya kan itu masih awal-awal aku masih di boarding. Oh, awal-awal ya? Iya. Kamu Sedih atau mewek? Kayak aku nggak mau masuk ke boarding lagi. Kamu nggak mau masuk ke boarding lagi gitu ya? Iya. Terus kamu sempat homesick gitu nggak sih? Sering. Sering. Aku kayak pengen ke rumah gitu kan. Terus aku kangen keluarga. Kayak pengen stop boarding terus kayak live normal life kayak biasa gitu loh. Oh. Tapi sekarang kayak biasa-biasa aja sih. Oh, sekarang udah biasa-biasa aja. Sempat nanya nggak ke mami sama ke apa ayah, apa papi? Tanya apa? Nanya, kenapa sih aku harus boarding? Iya, sering waktu itu. Awal-awal aku masuk boarding aku suka tanya, "Nih, kenapa sih aku masuk boarding? Aku nggak suka di sini. Teman-temannya kayak gini banget." Tapi sekarang kayak ya udah aku udah terima gitu di boarding. Aku nggak apa-apa, teman-temannya nggak apa-apa sih. Aku sekarang udah baik sama teman aku, terus banyak yang deket. Terus suka sering mabar juga kalau liburan biasanya. Jadi sekarang udah punya teman ya, udah ngerasa biasa aja. Tapi akhirnya kamu ngerti nggak sih kenapa kamu dikirim ke pondok? Iya, ngerti lah. Apa tuh? Kan aku sebentar lagi nanti kuliah di luar negeri, terus nanti aku harus kayak fondasi Islam gitu. Terus aku harus kayak bisa ngatur time management untuk sholat, baca Quran, yang lain-lain juga kan aku harus itu. Oke. Jadi fondasinya gitu ya, karena kamu tahu nanti ke depannya, kamu nggak tahu nih kuliahnya di mana, bisa jauh, bisa apa, tapi bekal agama, kamu tahu ini penting buat kamu gitu ya. Bu, aku mau nanya nih, setiap orang tua kan pasti ingin memberikan bekal yang terbaik buat anak gitu. Tapi gimana cara kamu memilih pondok yang tepat gitu untuk anak-anak? Kan kadang-kadang kan kita perlu survei yang betul-betul ya untuk mendapatkan mana yang terbaik gitu. Iya. Kalau aku sih kayaknya mungkin poinnya ada 3 kali ya Kak. Satu itu dari kurikulumnya, apa yang dia pelajarin gitu. Terus pembimbing-pembimbingnya sama fasilitasnya gitu. Jadi sebelum aku pilih sekolah yang akhirnya aku masukin anak aku ke situ, pasti kita research dulu kan, tanya-tanya juga teman-teman aku yang udah pengalaman sebelumnya di sana gimana. Karena kan pasti adaptasi kehidupan yang dari tadi, apalagi kita tinggal di Bali kan, which is kayak berbeda lah dengan kehidupan pondok gitu. Terus tiba-tiba dia harus hidup sendiri, jauh dari keluarga. Ya itu juga sangat penting fasilitas yang dia dapetin, tapi bukan juga aku pengen memanjakan dia untuk kayak cuma pindah tempat tinggal gitu. Tapi dia beradaptasi dengan segala lingkungan, dengan apapun fasilitas yang dia dapetin gitu. Itu waktu nganter gitu ya, sempat ngerasa ada nyesel gitu nggak? Aduh apa sih gitu, kenapa sih aku? 3 bulan pertama sih galau. Aku inget banget abis anterin dia ke pondok, malam-malam kan keluarga kan di Bali semua kan, suami dan anak-anak aku yang lain. Tuh malam-malam aku gabut terus tiba-tiba kayak
nggak tahu mau ngapain kan, nangis mulu tuh. Kataku, ngapain sih gue kok tumben bisa nangis? Maksudnya biasa permasalahan apapun itu aku nggak, bukan tipikal yang suka nangis kan Kak. Tiba-tiba kayak ada motor driver aku di rumah kayak, Mas ini pinjam motor. Tiba-tiba motoran sendirian di Kemang gitu tengah malam, kayak ngapain ya gue saking segitu galaunya. Jadi kayak bukan hanya transisi untuk anaknya yang berat, tapi ternyata untuk orang tua khususnya ibu ya berat banget, karena kan selama ini kita tuh ngapa-ngapain selalu bareng, dan sebenarnya sampai umur mereka segini pun setiap weekend kita tidur selalu bareng gitu di satu kamar semuanya. Jadi ya berat banget lah, dari yang tadinya tipikal geng sirkus gitu kan, yang kemana-mana bareng, ya tiba-tiba ada yang misah satu tuh ya berat banget. Misah satu, padahal tahun ini mau ada lagi satu Ada yang lagi, dikirim. ya. Udah siap belum Bu? Enggak, kalau ditanya siap nggak pernah siap Kak. Cuma aku mikirnya daripada nanti malah aku nyesel sendiri. Karena memang aku dan suami udah punya planning yang apa ya, kayak itulah harapan kita, karena kan keluarga dia udah ada yang kuliah di US kan, jadi kemungkinan akan kuliah di US juga. Dan aku juga bilang sama mereka, nanti untuk kuliah kalian bebas milih apapun, tapi yang penting fondasinya kalian kuat dulu. Agamanya harus kuat dulu. Betul, karena kalau udah di luar negeri pergaulan juga semakin nggak bisa kita kontrol. Angin godaan lebih banyak ya. Bener Kak, gitu. Jadi semuanya, termasuk nanti yang perempuan juga. Nggak, kalau yang perempuan nggak bisa segimananya, kita pokoknya ketekin terus. Gimana Khusus tuh? yang cowok-cowok. Ada kamu yang perempuan nggak dikirim ke pondok? Ya aku juga bilang ya itu nggak fair banget. Tapi kan ini masih kecil ya adik, nggak tahu kalau gedenya nanti. Iya sih, nggak tahu kalau berubah pikiran. Ini menarik ya, Rata kali ini adalah ibu dengan anaknya 5 loh. Jadi ketika dia posting foto, gimana keriuhan ngatur anak-anak buat foto bareng gitu, itu banyak yang relate. Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Videonya mana? Mana malu weh? Kamu geser sini. Mami sebelah Dedi. Bika fotoin Bika. Ya udah Mami sama Dedi. Berak. Hei, itu malu tuh pasti dan. Mami di sini di tengah-tengah, kamu kiri kanan. Nah, gini. Rapat lagi, yang rapat. Neng, benar. Ya, rapat lagi tapinya. Neng di sini. Foto apa? Video. Selby, kamu punya adik 4. Iya. Gimana suka dukanya punya adik 4? Suka duka. Sukanya pasti suka karena ada teman main bareng ya. Oh. Ada nggak enaknya nggak Ya, sih punya nggak adik suka banyak gitu. banget? Iya, mereka suka berantem terus kan. Terus Di rumah suka berisik. Terus mereka suka gangguin aku. gangguin kamu, oke? Iya, apalagi yang kembar mereka itu kan, karena aku di boarding kan, kalau lihat aku suka ke aku terus. Jadi mereka tuh kalau aku lagi main game suka ke aku terus gitu, suka gangguin Shelby. Oh, suka ke main kamu, sama- kangen Iya. gitu sama kamu. Iya. Oh. Tapi aku kayak ya udah biasa-biasa aja sih. Oh, lucu banget sih. Kita mau tanya nih ya, Rata kali tuh keseharian bangunnya jam berapa ngurusin 5 anak ini ya? Gimana caranya nih ngatur 1, 2, 3, 4, 5? Selain berikut ini, termasuk suaminya. Tetapi lebih